Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Silakan Ketua kelas, Pak Heri, silakan pimpin doanya. Hai teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Baik, bagaimana kabar Ananda hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Kita ulang kembali, bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah. Luar Biasa. Allah Akbar. Jadi alhamdulillah ya, kabar hari ini Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Ibu cek dulu kehadiran Ananda satu persatu. Selna hadir? Hadir, Bu. Yazar? Belum Selamat, hadir Bu. ya? Yazir izin belum keluar. masuk, Bu. Ya. Isra? Hadir, Bu. Rahma? Hadir, Bu. Alhamdulillah seluruh kita di sini dalam keadaan sehat walafiat dan hadir seluruhnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca Al-Quran. Giliran siapa lagi Ananda yang akan membaca Al-Qurannya? Kita, Bu. Silakan Bu Ita, silakan Ita baca Al-Qurannya. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi, Ananda semuanya bisa menerima pelajaran yang akan Ibu berikan pada hari ini. Sebelum kita masuk pada materi kita, Ibu cek dulu terlebih dahulu bagaimana kerapian Ananda. Silakan Ananda yang laki-laki berdiri. Apakah bajunya sudah dimasukkan ke dalam Ananda? Isra, silakan Isra masukkan bajunya ke dalam terlebih dahulu. Nah, Bu. Ayo, Ya. sini bantu. Kalau kita lihat dari Ananda yang perempuan, seluruhnya sudah rapi ya, alhamdulillah. Hari ini siap Ananda menerima pelajaran dari Ibu? Siap, Bu. Semangat? Semangat. Karena sama Ibu Arlin. Jadi materi kita pada hari ini Ananda adalah mengenai ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Sebelum itu Ibu share dulu ya materi kita. Ya, Ya, Bu. Bu. Mendengar 3 istilah ini? Pernah, Bu. Apakah pernah? Pernah mempraktekannya Ananda? Belum, Bu. Ikut aja, Bu. Hanya ikut saja. Ya, Iya, Bu. jadi sekarang kita pelajari dulu terlebih dahulu mengenai ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam, rahmat lil alamin. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membangun sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Jadi tujuan pembelajaran kita ada berapa Ananda? Ada
Ada 4. Untuk hari ini kita bahas karena ada 4 kali pertemuan di materi mengenai ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Kita bahas tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai menganalisis ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Dakwah, Bu. Ya, kemudian model pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini adalah PBL. Tahu Ananda apa itu PBL? Nggak tahu, Bu. Enggak, Bu. Enggak tahu. Artinya problem based learning. Jadi kita sudah ada permasalahan, nanti Ananda yang akan menemukan bagaimana solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian dengan menggunakan metode diskusi secara berkelompok. Kemudian penilaian yang kita lakukan pada materi ini adalah penilaian formatif. Jadi penilaian dalam proses pembelajaran karena diskusi kelompok, jadi penilaiannya ada 4. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencek bagaimana tema dan makna dari materi yang Anda buat ini bisa sesuai dengan materinya. Kemudian bagaimana performa Ananda, bagaimana penyampaian Ananda. Jadi itu nanti yang akan kita nilai pas kita diskusi nanti. Jadi Ananda, sebelum pelaksanaan diskusi, nanti Ibu bagi Ananda menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama nanti itu ada Pak Heri, Bu Selna, Bu Fitri, dan Bu Tati. Kemudian kelompok yang kedua ada Pak Yazar, kemudian Yazar, Jasmanita, dan Rahma kemana, Bu? Sylvia. Kelompok yang ketiga Isra, Rahma, dan Daswana. Jadi itu pembagian kelompok kita. Gimana Pak? Gimana Isra? Kelompokan kami bingung aja sedone, Bu. Si itu Oh, waktu ambil aja, Bu, Bu. kita belum ada kelompok kita, Bu. belum ada kelompok. Ya, masih kelompok Tati kelompok berapa itu, Bu? Saya belum, Bu. Saya Udah, belum ada kelompoknya, Bu. iya, tadi kelompok pertama. Pak Isra di dalam kelas ini tidak ada yang bodoh Ananda. Seluruh kita pintar di kelas ini. Jadi tidak ada kata bodoh ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Lawan dia cukup lawan, Bu. Jadi Ananda setelah Ibu bagi menjadi kelompok, silahkan duduk secara berkelompok. Kemudian Ananda kerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan sebentar lagi. Ini untuk kelompok pertama LKPD-nya ya. Jadi sesuai dengan LKPD nanti yang akan kita kerjakan. Ini LKPD untuk kelompok 2 dan ini LKPD untuk kelompok 3. Bisa dilihat LKPD-nya? Belum, Bu. Masih tujuan pelajaran, Bu. Ya. Jadi ini LKPD kita Ananda. Di dalam LKPD itu nanti langkah-langkahnya yang pertama Ananda duduk secara berkelompok, kemudian buatlah rumusan. Oh, belum. Belum, Bu. Udah kelihatan Ananda LKPD kita? Sudah, Bu. Ya. Jadi Ananda duduk nanti secara berkelompok, kemudian Ananda rumuskan pertanyaan yang ada di LKPD terkait dengan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Kemudian carilah informasi bersama kelompoknya, baik dari buku, jurnal, atau artikel sebagai bahan pendukung untuk materi kita mengenai khutbah, tablik, dan dakwah. Kemudian yang keempat, tulislah pada lembar LKPD tersebut sebagai laporan hasil karya Ananda. Kemudian Ananda presentasikan hasil diskusinya mengenai tadi ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah.
Terakhir, buatlah kesimpulan dari materi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Bisa Nanda pahami? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, alhamdulillah, sekarang silakan Nanda duduk secara berkelompok. Udah, Bu. Nah, udah, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD kita itu. Heri, Tati, itu kelompok 1. Itu sama ya. Nah, yang akan kita kerjakan nanti adalah ketentuan tablik, khutbah, dan dakwah. Nah, silakan Tati Ananda yang nulis bekerja. ya. Saya yang cari ini. Dari bahan-bahan. Nah, nanti kalau ada kesulitan mengerjakannya, boleh Ibu bantu. Bu, Iya, Heri. kalau seandainya nggak sama dengan di buku pengertian-pengertian penjelasannya boleh tuh, Bu? Boleh Heri, karena sudah Ibu Boleh ya. sampaikan tadi, boleh dicari di berbagai literatur. Oh ya, Bu. Jadi bukan satu buku saja. Nah, silakan kerjakan Heri. Ibu. Udah selesai, Ananda? Ya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi kita tampilkan satu persatu. Kita mulai dari kelompok Heri. Nah, silakan nanti ditunjuk siapa yang akan menjadi moderator, kemudian siapa yang akan menyajikannya, dan siapa notulennya. Nah, silakan kelompok 1 tampilkan hasil diskusinya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Heri sebagai moderator, kemudian Tati nanti yang akan menjelaskan, mempresentasikan hasil diskusi kami. Kemudian nanti untuk berikutnya, kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dari penjelasan kami, kita buka setelah penjelasan hasil diskusi kami. Kepada Saudari Tati, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Wabarakatuh. kelompok pertama. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua dan 3, Ananda memberikan tanggapan atau komentar terhadap penampilan dari kelompok pertama tadi. Silahkan kelompok yang kedua tadi, Yazar. Kelompok yang ketiga itu perwakilannya Isra ya. Bagus sekali Ananda atas tanggapan dan komentar untuk kelompok pertama. Jadi untuk kelompok pertama itu sudah bagus sekali penampilannya dan sudah sesuai dengan materi kita. Kita lanjutkan untuk kelompok yang kedua. Setelah kelompok 2 baru kelompok ketiga. Seperti yang tadi disajikan mengenai kesimpulan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Alhamdulillah ya tampil dengan maksimal. Sekarang untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini, Ananda? Ada yang bisa menyimpulkan? Azhar tadi mana? Azhar nggak jadi-jadi dia tuh dari tadi. Rahma bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya aja, Bu. Oh, Deswana, silakan Ya. Deswana, simpulkan materi kita pada hari ini. Ya, tadi 3, Bu, ya. Ada khutbah, ada apa lagi tadi, Bu? Tablik, terus ada tadi satu lagi, dakwah. dakwah. Sebenarnya semuanya itu hampir sama, Ibu, kalau menurut kami, Bu. Perbedaannya cuma nanti dari segi audiensnya, Bu, atau formal atau tidak formalnya, Ibu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Deswana. Ada lagi yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Heri, bisa Heri? Oh iya, Bu. Kalau khutbah itu biasanya hari Jumat, Bu. Kalau khusus di hari Jumat, Bu. Terus tablik sama dakwah boleh juga di hari Jumat, boleh di hari lain. Kalau khutbah Jumat nggak boleh di hari lain, Jumat, Bu. Satu.
Kampung kami hari Kamis, Pak. Hari Kamis ada yang khutbah mana ada itu? Kampung mana itu? Kalau hari rayanya hari Pak. Kamis boleh. Khutbah hari raya. Hari raya, Ya. Pak. Ya, hari rayanya hari Oh, Kamis. Berarti Ya. khutbah untuk Kan Idul khutbah Jumat Adha dan tadi, Idul Bu. Fitri Idul ya. Fitri. Raya Haji. Ya. Tadi belum Kalau- selesai, saya baru khutbah Jumat. Saya sampaikan belum Ya, sampai khutbah hari silakan raya. Heri sampaikan kembali kesimpulan kita hari ini. Khutbah itu memiliki aturan ketentuan tersendiri, Bu. Kalau tablik dengan dakwah itu biasanya lebih informal atau tidak ada ketentuan dan syarat yang terikat seperti halnya khutbah-khutbah baik itu Jumat, hari raya atau khutbah menikah, Bu. Oh ya. Ada lagi tambahannya Heri? Khutbah menikah. Nah, Bu, khutbah nikah saya ingat, Bu. Oh, khutbah nikah. Dah, jadi kesimpulan kita. Ya, Bu Rahma, silakan Bu Rahma. Bu, kalau khutbah itu ada syarat dengan rukunnya, tapi kalau ceramah atau tablik itu tidak ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi, Bu. Itu Ya, tadi kelompok kami benar sampaikan. sekali, Rahma. Khutbah pakai syarat dan rukun, sedangkan dakwah tidak mempunyai syarat dan rukun. Waktu khutbah ini waktunya tertentu, sedangkan dakwah dan tablik bisa kita laksanakan kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi bisa Nanda pahami seluruhnya? Bisa, Bu. Dakwah bisa, Bu. Insya Allah. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita lihat ini ada kuisis untuk Ananda. Silakan dibuka HP-nya, Ibu kirimkan link kuisisnya dan Ananda kerjakan. Oke, Bu. Iya. Nah, linknya sudah dikerjakan ya? Sudah Ibu kirim linknya, silakan dikerjakan. Ya, Bu. Nah, jadi untuk terakhir, sebelum kita tutup, Ibu ini ada kertas ini Ananda, ada kertas, silakan Ananda tulis refleksi di dalam kertas ini, boleh dengan kata-kata, boleh berupa emoji, nanti kita tempelkan di papan tulis bagaimana pemahaman Ananda terhadap materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ini Heri, silakan. Kemudian ini untuk Tati, untuk Nur, Sylvia, dan selanjutnya. Nah, silakan ditulis bagaimana pemahaman Ananda terhadap materi yang Ibu ajarkan pada hari ini. Alhamdulillah ya, sudah Ananda tempelkan di papan tulis mengenai pemahaman terhadap materi kita. Nah, ada yang membuat perasaannya senang, ada yang mengerti, ada yang pemahamannya di sini dengan ada juga yang puisi ini, Heri ini ya, yang membuat pakai puisi. Nah, boleh. Nah, Saya berarti kan Arya Dwi Pangga, Bu. iya, boleh. Jadi berupa puisi, kata-kata, atau emoji juga bisa mengenai perasaan Nanda. Dah, akhir kata Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.